Beberapa anak terlahir dengan celah bibir atau lubang di langit-langit mulut. Ini adalah cacat lahir yang umum. Tetapi di tangan seorang ahli bedah yang baik, hal itu dapat sepenuhnya diperbaiki melalui operasi dan semua itu secara gratis. Lubang di langit-langit mulut mungkin tidak terlihat dari luar, namun harus ditutup. Jika tidak dilakukan pada usia dini, hal ini akan membuat anak tidak dapat berbicara dengan benar ketika ia besar nanti. Ada juga masalah lainnya yang dapat ditimbulkan seperti susu dan makanan yang keluar dari hidung. Serangan batuk dan pilek yang berulang dan yang lainnya seperti infeksi paru dan telinga yang membuat anak sering jatuh sakit. Satu-satunya cara untuk menutup lubang di langit-langit mulut adalah melalui operasi. Dan untuk membuat anak sehat dan kuat sebelum operasi, mereka perlu diberi makan secara memadai. Air susu ibu atau ASI adalah minuman yang sangat lezat untuk anak. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi mereka selain air susu ibu. Tetapi dengan lubang di langit-langit mulut mereka, maka anak-anak tersebut banyak yang tidak mampu menghisap ASI dengan benar. Sebaliknya, mereka justru menghisap udara. Meskipun mereka merasa kenyang, namun sebelum menerima ASI yang cukup, terkadang ASI tersebut keluar melalui hidung atau bahkan bisa masuk ke dalam paru-paru mereka. Oleh karena usaha ekstra untuk mendapatkan ASI, anak-anak tersebut menjadi mudah lelah dan tertidur. Sementara si ibu merasa anaknya telah mendapatkan ASI penuh dan akhirnya ikut tertidur juga. Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana caranya para ibu memberi makan anak tersebut. Cara terbaik adalah memberi ASI langsung dari payudara. Dalam hal ini, ibu perlu untuk menahan anak tegak sehingga ASI masuk ke dalam lambung, bukan keluar melalui hidung atau masuk ke dalam paru-paru. Posisi puting harus diarahkan pada sisi mulut yang tidak bercelah. Dikarenakan bayi tidak mampu menghisap dengan kekuatan yang cukup, maka si ibu secara bersamaan harus menekan payudara untuk meningkatkan aliran susu. Tetapi hal ini tetap dilakukan dengan cara yang lembut. Ada kalanya bayi mungkin tidak mampu menelan susu jika alirannya terlalu cepat dan beberapa di antaranya bisa keluar dari mulut mereka. Jika hal itu terjadi, berhentilah dan perlambat. Dengan sedikit latihan, ibu dan anak dapat mengatur laju aliran ASI, sehingga anak dapat menerimanya dan keduanya akan segera menyesuaikan diri satu sama lain. Anak-anak ini juga menyedot banyak udara sewaktu mereka menghisap ASI dan perlu bersendawa lebih sering. Untuk itu, posisikan bayi di bahu Anda dan gosok dengan lembut punggungnya dari bawah ke atas sampai Anda mendengar suara bersendawa. Hal ini perlu dilakukan beberapa kali selama makan dan setelah makan. Jika menyusui tidak dapat dilakukan, ibu juga dapat memeras ASI dari payudara ke dalam wadah dan diberikan kepada bayi menggunakan sendok atau melalui botol. Wadah ASI khusus telah tersedia di beberapa tempat. Anda juga dapat memperbesar lubang di puting botol menyusui untuk meningkatkan aliran susunya. Sang ibu harus memastikan wadah, sendok, dan botol bersih adanya dan disterilkan. Untuk itu, wadah ini harus disimpan dalam air mendidih selama setidaknya 10 menit. Pemberian air susu melalui wadah yang kotor dapat menyebabkan infeksi dan demam. Jika si ibu tidak mampu mengeluarkan ASI, hal terbaik berikutnya adalah memberikan susu sapi atau susu formula. Ini jelas bukan yang terbaik. Namun, ini dilakukan jika ASI si ibu tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa susu sapi yang dimasak harus didinginkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan dengan sendok atau melalui botol. Susu tidak boleh diencerkan. Jika menggunakan susu formula dari kaleng, pastikan air yang digunakan untuk melarutkan bersih dan sudah direbus. Setelah air mendidih, biarkan dingin dahulu sebelum mencampurnya dengan susu bubuk. Pastikan proporsi susu bubuk dan air adalah persis seperti yang dianjurkan. Susu yang terlalu encer tidak akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk menjadi sehat sebelum dioperasi.
Kembali diingatkan, mohon pastikan semua wadah, sendok, dan botol yang Anda gunakan bersih dan sudah disterilkan. Jika anak tidak dapat meminum berbagai jenis susu, dapat diberikan makanan lunak atau sereal sedini mungkin. Untuk hal ini, Anda harus berkonsultasi segera dengan dokter mitra Smile Train secepatnya. Bagaimana Anda dapat mengetahui jika pemberian makanan berjalan dengan baik? Cara termudah adalah dengan membawa anak ke rumah sakit mitra Smile Train terdekat secara teratur untuk pemeriksaan. Namun jika tidak memungkinkan, Anda harus memantau berat badan bayi. Simpanlah catatan dan tunjukkan kepada dokter mitra Smile Train. Semua kunjungan konsultasi di rumah sakit mitra Smile Train benar-benar gratis. Setelah anak sudah cukup kuat untuk menjalani operasi, para dokter mitra Smile Train akan memeriksa kembali si anak dan menyarankan kapan harus datang ke rumah sakit. Patuhilah ketentuan tersebut karena para dokter tahu yang terbaik. Ingat, seluruh pengobatan dari kunjungan pertama sampai dengan operasi dan tindak lanjut pengobatan berikutnya benar-benar gratis di setiap rumah sakit mitra Smile Train. Dan setelah operasi, anak Anda akan menjadi seperti anak lain, memiliki masa depan yang normal dan tumbuh menjadi remaja. Smile Train melayani ribuan anak seperti ini di seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa kerjasama dengan sang ibu. Bertahan dan bersabarlah. Smile Train selalu bersama Anda.